pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kalau pagi hari ini kami akan memulai sekolah, Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami, apa yang kami renungkan pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan ya. Ibu Tini mengambil mujizat-mujizat dan apa yang Yesus lakukan di dalam kitab Yohanes selama beberapa kali pertemuan ini. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dan kami semua dalam keadaan sehat karena anugerah Tuhan. Tuhan buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami supaya kami mengerti firman-Mu dan bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari sehingga lewat hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Bu Tini berharap dan Bu Tini berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sehat, orang tua sehat, guru-guru sehat, semuanya sehat. Bahkan seluruh rakyat Indonesia juga segera bisa pulih kembali dan sehat kembali. Karena itu anak-anak jangan lupa selalu rajin cuci tangan, memakai masker anak-anak ya. Dan juga makan yang teratur, minum yang teratur, dan olahraga anak-anak. Nah anak-anak, hari ini tuh Bu Tini apa nih ya? Kan kita harus minum teratur nih ya. Hari ini Bu Tini ceritanya berhubungan dengan air nih. Nih Bu Tini bawa air. Ya, bawa air di dalam gelas ini ada air tuh. Airnya bisa ada gelombangnya ya. Bu Tini goyang-goyangin. Nah kalau Bu Tini masukin ini ya. Hiasan apa ini? Hiasan akuarium. Apa yang terjadi anak-anak? Pasti tenggelam nih anak-anak tuh, tenggelam. Ada di bawah itu namanya tenggelam, ya. Kalau Bu Tini masukin kerang nih, ada kerang. Bu Tini punya kerang, kita masukin ya. Apa yang terjadi dengan kerang? Sama. Tenggelam, dia tenggelam ya, ke bawah. Karena kehalang jadi harusnya dia di bawah ya. Kalau Bu Tini ambil nih ini. Ambil tuh, dia ada di bawah anak-anak. Ini dimasukin tenggelam sama ini juga tenggelam. Kalau Bu Tini masukin yang lebih ringan, apa ya? Oh ya ini ada kacang. Kita masukin kacang, ya. Apa yang terjadi dengan kacang? Kalau kacang ini dimasukkan di dalam air, kita lihat ya. Sama tenggelam. Nah anak-anak, kalau benda tidak punya ruang udara di dalam benda itu, maka benda itu akan tenggelam karena itu hukum alam anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak lemparin batu tenggelam tuh. Nah sama anak-anak, kalau anak-anak nyebur ke kolam ya, jebur gitu ya.
Anak-anak juga sama tenggelam, kecuali pakai pelampung ya atau pakai ban. Anak-anak bisa nggak tenggelam atau anak-anak bisa berenang ya. Jadi anak-anak itu punya gaya yang bisa membuat badan kita itu ada selalu di permukaan. Bisa berenang, mau gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya katak, terserah anak-anak ya. Nah anak-anak, sebetulnya semua benda ya, benda itu kalau dimasukin ke dalam air akan tenggelam nih. Kecuali yang tadi Bu Tini bilang kalau dia punya ruang udara ya. Nah tetapi ada sesuatu yang ajaib anak-anak. Apa ajaibnya? Ada orang masuk ke dalam air tapi gak tenggelam anak-anak. Siapa dia anak-anak? Dia adalah Tuhan Yesus. Nah Bu Tini bacain di dalam Yohanes pasal 6 ya. Ayat 16. Ketika hari mulai malam, pengikut-pengikut Yesus turun ke danau. Lalu mereka naik perahu menyeberangi danau itu menuju Kapernaum. Hari sudah gelap, tetapi Yesus belum juga datang kepada mereka. Sementara itu danau mulai bergelora karena angin keras. Sesudah berlayar kira-kira 5 atau 6 kilometer, mereka melihat Yesus sedang datang ke perahu dengan berjalan di atas air. Nah, waktu murid-muridnya naik perahu, tuh perahu itu kan dibuat sedemikian rupa supaya bisa terapung anak-anak ya, dia bisa jadi alat transportasi. Nah murid-muridnya tuh mau nyebrang di danau itu. Lalu malam-malam ternyata ada angin besar, angin yang sangat ribut anak-anak. Wah, perahunya tergoncang-goncang, kesana kesini tergoncang-goncang. Waduh, murid-muridnya udah takut. Waduh, kita celaka, kita pasti mati, kita pasti tenggelam nih. Gimana ini? Waduh, mereka udah sangat ketakutan. Tapi anak-anak ya, pada waktu malam ini ya, tiba-tiba mereka melihat Yesus. Yesusnya nggak pakai perahu anak-anak. Yesusnya nggak pakai perahu tapi dia jalan di permukaan air. Jalan anak-anak. Nggak tenggelam, nggak. Kenapa Tuhan Yesus tidak tenggelam? Karena dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Ya, dia adalah Allah yang berkuasa. Nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, menjemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan. Nah anak-anak, Tuhan Yesus juga nanti Allah kita itu ya, akan membuat bumi baru dan langit baru. Bumi yang ini tuh gak ada nanti, hilang lenyap anak-anak. Namanya kiamat, akhir zaman, semuanya hilang. Diganti sama bumi yang baru, langit yang baru. Di mana di sana tuh tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi bencana, gak ada lagi COVID anak-anak. Ya, nah Tuhan Yesus jalan di atas air. Waktu Tuhan Yesus jalan di atas air ya, dikatakan di Alkitab begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, kata Tuhan Yesus, jangan takut, jangan takut. Lalu dengan senang hati mereka menerima dia. Wah, waktu dibilang jangan takut, murid-muridnya kaget. Loh, kenapa jangan takut? Ini kan lagi ada angin besar, ada gelombang. Lalu ada satu murid Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, suruh saya jalan. Namanya Bapak Petrus. Nah Bapak Petrus ini Tuhan Yesus bilang, ayo sini jalan. Bapak Petrus bener anak-anak keluar dari perahu. Dia keluar dari perahu. Lalu dia jalan. Yes, bisa jalan. Anak-anak bisa jalan. Bapak Petrus ini bisa jalan di atas air. Tapi waktu dia ngerasain angin, waktu dilihat airnya bergelombang, dia langsung takut. Waduh, takut. Tuhan tolong aku. Karena Bapak Petrusnya mau tenggelam anak-anak. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan dia tarik Bapak Petrus. Lalu mereka berjalan ke perahu dan mereka naik ke dalam perahu. Dan anginnya ya, disuruh berhenti sama Tuhan Yesus. Anginnya tuh berhenti. Hai angin, hai badai, berhenti. Berhenti bener anak-anak. Ingat kenapa bisa berhenti, kenapa bisa nurut. Karena dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta. Nah angin sama badai aja
bisa nurut. Apalagi kalian dan Bu Tini, kita manusia. Kita harus juga nurut kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan, kepada mama papa, kepada guru. Kita harus nurut karena kita manusia. Angin aja bisa nurut, badai aja bisa nurut anak-anak, apalagi kita. Nah anak-anak, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita semua. Anak-anak dikasihi, Bu Tini juga dikasihi. Tuhan Yesus sampai mati disalibkan karena Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus mau kita semua nanti hidup di dunia yang baru, langit baru, bumi baru yang diciptakan dengan indahnya, dengan luar biasa. Tidak ada lagi penyakit di sana. Dan Tuhan Yesus mau kita ada di sana. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menghapuskan dosa kita semua. Ya, dan dosa kita dihapuskan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mati terus, Dia hidup kembali naik ke surga. Nanti turun lagi ke dunia, menjemput kita semua. Ya anak-anak, jadi hari ini kita belajar. Yang pertama itu ingat, harus taat anak-anak. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan alam semesta, termasuk kita semua. Makanya kita harus taat kepada Tuhan Yesus, ya. Sekian anak-anak renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami. Berkati kami semua di dalam anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak, selamat melakukan aktivitas, Tuhan memberkati kita.